Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Mari bawa hidupmu, bawa pikiran, hati, perasaanmu kepada Tuhan, karena Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak diagungkan. Fokus hanya kepada Dia. Haleluya, haleluya. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Katakan, Tuhan ku rindu, Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dengan lembut katakan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Rasakan lawatan Tuhan. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan, dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya. Kau layak Tuhan, Kau layak ditinggikan Bapa. Berbicaralah Tuhan, urapi kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang bekerja dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah Bapa. Ajar kami Tuhan, arahkan kami agar kami mau lebih fokus lagi kepada Engkau. Kami mau lebih masuk lagi dalam hadirat-Mu, tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami akan merasakan kasih-Mu, merasakan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berbicaralah Tuhan karena kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan, membaca akan kebenaran firman Tuhan.
keluar dari ikatan iblis. Di dalam Yohanes 10 ayat 9 sampai dengan 11 dikatakan bahwa akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana di sini Tuhan katakan bahwa Ia adalah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, yaitu Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, ia akan memperoleh damai sejahtera, ia akan memperoleh kasih, ia akan memperoleh sukacita yang dari sorgawi, akan memenuhi akan kehidupannya. Ia akan diselamatkan. Tetapi di sini firman Tuhan katakan bahwa iblis hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa akulah gembala yang baik. Ia memberikan nyawanya. Ia memelihara domba-dombanya. Membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita meresponi akan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita diperdaya, ditipu oleh hal-hal dunia. Itu adalah semua tipuan-tipuan iblis untuk kita terperangkap, terikat. Tetapi pada pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita datang kepada Tuhan. Tuhan adalah pintu. Melalui Tuhan kita akan memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus adalah solusi bagi hidupmu dan hidupku. Dia adalah gembala yang baik. Oleh sebab itu, marilah kita mau menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus adalah pintu kepada keselamatan. Di mana Tuhan Yesus katakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada damai sejahtera. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada sukacita. Di mana Tuhan Yesus bangkit dari maut. Di mana Tuhan Yesus turun ke dalam alam maut, mengalahkan maut, dan Ia bangkit. Itu artinya bahwa Ia menang atas maut. Ia telah mengalahkan maut. Dan kita yang sebagai pengikutnya, kita memperoleh sukacita, kita turut dibangkitkan dari kuasa dosa. Kita turut dibangkitkan dari keterpurukan-keterpurukan yang kita hadapi. Kita sudah bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan bahwa akulah gembala yang baik. Ia memberikan nyawanya. Ia membawa kita kepada rumput yang hijau. Membawa kita kepada air yang tenang. Itulah Tuhan Yesus yang selalu dan senantiasa memperhatikan kita. Seperti yang tadi saya katakan bahwa pencuri, yaitu iblis, ia hanya datang untuk mencuri. Mencuri apa saudara? Mencuri damai sejahtera. Mendustai kita, mengintimidasi. Dia akan membuat hidup kita tidak menentu. Dia akan membunuh. Membunuh kerohanian. Membunuh jiwa kita, membunuh tubuh kita. Agar apa? Agar kita tidak maksimal di dalam Tuhan. Membinasakan.
terlibat dalam praktek-praktek okultisme, hubungan dengan kuasa kegelapan, ilmu hitam, keterikatan dengan kuasa kegelapan. Ini adalah satu pintu untuk masuk ke dalam api yang kekal. Masuk dalam perangkap iblis. Oleh sebab itu jangan kita mau dibodohin. Jangan mau kita diintimidasi. Tetapi kita harus bangkit. Kita harus bangkit. Datang kepada Tuhan. Ia adalah pintu yang memberikan keselamatan kepada saudara dan saya. Kita harus perhatikan area yang sering iblis lakukan dalam hidup kita. Pikiran dan hati kita harus jaga. Mulut kita harus kita jaga, karakter, kesehatan kita, keluarga kita, keuangan, pelayanan. Ini harus kita jaga dan kita benar-benar mau memperhatikan. Supaya apa? Biar semua pikiran, mulut, karakter, kesehatan, keluarga, keuangan, pelayanan kita benar-benar semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan ini menjadi sarana untuk iblis bekerja. Jangan kita mau ditipu oleh iblis. Tetapi kita mau benar-benar mau datang kepada Tuhan. Agar apa? Semua apa yang sudah tadi kita bicarakan di atas itu, biarlah itu menjadi satu sarana untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Ada 7 kunci untuk kita mendapatkan kemenangan. Kita harus sadari yang pertama, ada peperangan rohani. Serahkanlah kepada Tuhan. Peperangan rohani pasti kita akan alami setiap saat. Tapi kita mau berhubungan terus dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus peka terhadap suara Tuhan. Hidup dalam iman. Isi pikiran dengan hal-hal yang baik. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, mendekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Lakukan yang benar. Yang kelima, jangan lari dari kenyataan. Nikmati pertandingan yang sementara dilakukan. Yang sementara ini kita ada di dalam pertandingan ini. Kita mau ikutin apa maunya Tuhan. Yang keenam, hindari teman-teman yang tidak membangun. Hindari. Jangan dengan kita bergaul membuat kerohanian kita justru menjadi kendor, bahkan mati. Oleh sebab itu kita harus mencari teman-teman yang membangun, teman-teman yang di dalam Tuhan. Banyak bersyukur, sembah Tuhan, puji Tuhan, bernyanyi, bersuka cita, karena itu yang Tuhan kehendaki. Di mana firman Tuhan katakan bahwa doa, pujian, penyembahan ini adalah satu cara seorang prajurit untuk melakukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, bangunlah keintimanmu dengan Tuhan. Jangan berikan hidupmu kepada iblis untuk dihancurkan, tetapi datang kepada Tuhan. Dan biarlah engkau menjadi alatnya Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ayat terakhir buat kita pada pagi hari ini terbaca dalam 1 Korintus 15 ayat yang 57. Tetapi bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam Tuhan kita akan mendapatkan kemenangan. Di dalam Tuhan kita akan mendapat jalan keluar. Di dalam Tuhan kita akan mendapatkan damai sejahtera. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi, marilah datang di bawah kaki Tuhan dan berserah kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar hidup kita selalu dan senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.